Halo semuanya, konnichiwa. Hari ini aku mau ngebahas tentang gimana caranya mendaftarkan kehamilan di Jepang. Jadi kalau istri hamil itu harus mendaftarkan kehamilannya ke Siakusho atau kantor kecamatan. Nah, gimana sih caranya supaya ya bisa mendapatkan benefit dari pemerintah gitu dengan mendaftarkan kehamilan? Yang pertama itu setelah kalian tes dengan tes pack gitu ya, dan kalian dinyatakan positif. Yeay, apa sih? Setelah dinyatakan positif, maka kalau kasusku itu suamiku langsung telepon ke rumah sakit atau klinik bersalin yang di dekat rumah. Terus tapi kalau di kasusku itu setelah ditelepon kita nggak bisa langsung ke klinik tersebut, jadi disuruh nunggu selama 2 minggu gitu. Nah, yang kedua itu setelah kita menunggu selama 2 minggu, kita langsung pergi ke klinik yang kita tuju. Terus habis itu ntar kita bakal dikasih kayak semacam form gitu, karena kita tentu saja ya pasien baru, aku pasien baru, jadi kita disuruh ngisi semacam data diri gitu, dan data kayak data kehamilan, maksudnya data hasil tes packnya seperti apa gitu. Terus ntar habis itu aku langsung menjalani serangkaian tes, mulai dari tes berat badan, tes urin, terus tekanan darah, sampai tes kehamilan dengan dokternya. Waktu itu kalau kasusku tes kehamilannya itu transvaginal gitu. Nah, yang ketiga, setelah kita dapat hasil pemeriksaan dari dokter, itu kan udah valid tuh ya. Nah, suamiku langsung pergi ke Siakusho atau ke kantor kecamatan. Di situ ntar kan di Siakusho itu ada bermacam-macam, banyak banget bagian-bagian. Nah, suamiku pergi ke bagian Hokenko atau bagian kesehatan. Di situ ntar bilang mau mendaftarkan kehamilan istri saya seperti itu. Ntar nanti pihak apa ya, kayak guide-nya gitu bakal ngasih form yang namanya apa sih? Pak, Ninsing Todoke gitu, atau laporan kehamilan. Ya seperti ini. Formnya itu isinya kayak ya tentu saja data diri aku, terus usia kehamilannya berapa, seperti itu. Sebagian besar seperti itu. Ntar bisa dicek di description box. Ntar ngisi form itu sambil bawa paspor atau Zaryu card atau semacam KTP Jepang lah gitu. Bawa itu. Tapi kalau kasusku aku nggak perlu bawa paspor, jadi aku cuma bawa resident card sama hasil pemeriksaan dari dokter. Nah, ntar habis itu kita bakal dapet Bositecho atau buku ibu dan anak buat pemeriksaan ntar di klinik, dan Bosi Kenko Bag atau tas ibu dan anak, seperti itu. Jadi urutannya seperti itu ya, prosedurnya seperti itu. Yang pertama cek dengan tes pack dulu, tunggu 2 minggu, terus habis itu langsung ke klinik pemeriksaan. Terus habis pemeriksaan dapat hasil pemeriksaan itu, kita langsung ke Siakusho, kantor kecamatan. Terus habis itu ngisi Ninsing Todoke atau pelaporan kehamilan. Terus habis itu kita langsung dapet benefit-benefitnya seperti tadi ya, Kenko Bosi Kenko bagus sama Bosi Techo gitu. Nah, sekarang aku mau unboxing apa sih yang aku dapet di tas ibu dan anak yang aku dapat dari Siakusho atau kantor kecamatan. Yang pertama, aku
dapet Boshi Techo atau buku Ibu dan Anak. Jadi dari Shiyakusho atau kantor kecamatan itu aku dapat 2. Kenapa? Karena aku orang asing. Yang satu, yang ini full bahasa Jepang. Jadi penjelasannya itu semuanya pakai bahasa Jepang. Dan yang satunya lagi itu pakai bahasa Inggris. Kalau aku tentu saja prefer yang ada bahasa Inggrisnya. Jadi aku pakai yang ini. Next. Selanjutnya itu buku obat Ibu dan Anak plus lembar pemeriksaan feses anak seperti ini. Jadi di sini itu kayak kalau aku dapet obat dari dokter, baik dokter kandungan atau aku punya penyakit apa, terus aku ke dokter mana, itu dicatat di sini gitu. Tapi kebetulan aku nggak ada, jadi aku nggak dapet obat itu, ya, dan nggak dicatat di sini, jadi kosong. Nah, kalau bayinya juga sakit gitu, jadi di sini juga buku ini juga sebagai record gitu. Si anak pernah sakit apa. Dan di sini itu ada penjelasan tentang feses anak dari yang normal sampai yang kalau ada kenapa-napa gitu. Dan di sini juga ada kayak lembar pemeriksaan perharian gitu. Feses anak itu perharinya kayak apa sih gitu, warnanya apa sih gitu, itu bisa dikontrol di sini gitu. Dari usia 1 bulan, contohnya 1 bulan, nih 2 bulan gitu. Next. Buku Ayah dan Anak seperti ini. Nah, buku Ayah dan Anak ini isinya apa sih? Jadi ini tuh kayak panduan buat jadi new papa atau papa baru dari zaman si ibu lagi hamil itu gimana cara ngadepinnya, gimana cara apa yang harus dilakukan gitu sebagai ayah, sampai kalau si anak udah lahir gitu, si ayah misal cara mandiin anak tuh juga dijelasin di sini. Terus juga ada kayak tiap jam gitu ada kayak bayi itu ngapain aja sih gitu. Itu semuanya dijelasin di sini seperti itu. Jadi ini kayak panduan khusus buat ayah baru, apa yang harus dilakukan saat istrinya hamil dan saat bayinya, anaknya udah lahir gitu. Next. Buku panduan mama, papa, dan bayi seperti ini. Kalau yang tadi kan buku panduan ayah dan anak aja, kalau ini juga ada mama untuk aku juga, untuk bayi. Contohnya di sini apa fungsi pemeriksaan kehamilan, terus kalau misalnya hamil sambil kerja itu baiknya gimana gitu. Itu semuanya dijelasin di sini. Dan bahkan di sini juga ada kayak konseling, telepon konseling gitu buat masalah ibu hamil, keluarga, atau misalnya masalah anak nggak ngerti gimana cara ngurusnya, itu bisa telepon ke situ gitu. Next. Seperti ini. Jujur aja awalnya aku kaget banget ada buku seperti ini. Lucu aja gitu, buku panduan perasaan bayi. Jadi kita bisa tahu gitu bayi itu ngapain aja gitu, bisa apa aja. Contohnya di sini kayak baru lahir 1 bulan, 2 bulan sampai 12 bulan itu bayi itu bisa apa aja. Dan di sini juga kayak dijelasin arti nangisnya bayi itu kayak apa gitu. Jadi bener-bener ini buku berguna banget.
saat makan juga tuh dijelasin semuanya seperti itu. Next, buku pendamping kesehatan ibu dan anak seperti ini. Beda dengan Bosi Techo tadi ya, buku ibu dan anak. Kalau Bosi Techo itu kan kayak record catatan data kesehatan ibu dan anak tuh seperti apa. Kalau yang ini itu kayak panduan, bener-bener penjelasan gitu dari hamil sampai bayinya lahir kayak apa gitu, apa yang harus dilakukan. Seperti ini tuh contohnya, apa yang harus dilakukan saat bayi baru lahir gitu, seperti itu. Terus kalau misal bayi terluka atau misalnya bayi sakit, itu apa yang harus dilakukan tuh semuanya ada di panduan ini gitu. Next, buku bahaya merokok bagi keluarga. Seperti ini bukunya. Isinya apa sih? Jadi ya seperti yang kita tahu ya, kalau di dalam rokok itu kan ada nikotin, tar. Nah, itu apa namanya, bahayanya tuh apa sih gitu, dijelasin semuanya di sini. Sampai kalau ibu hamil tetap merokok tuh bahayanya apa, efeknya apa buat anak, buat janin, itu semuanya dijelasin di sini. Terus kalau ibu tetap merokok tuh efeknya ke wajah kayak apa gitu, seperti itu. Jadi ini sih kayak buku saran, lebih baik jangan ngerokok deh kalau lagi hamil, baik untuk istri yang lagi hamil ataupun buat suaminya gitu. Next, buku kesehatan gigi ibu dan anak. Tuh ya, Jepang tuh detail kalau ngasih buku, ngasih penjelasan itu sampai ke gigi-gigi segala nih. Seperti ini nih bukunya. Isinya apa sih? Jadi di sini isinya itu kayak contoh ya, untuk ibu itu, ibu hamil ya, itu gimana, makanan apa sih yang bagus buat kesehatan gigi ibu hamil. Karena kan ada ya ibu hamil yang nggak bisa sikat gigi lama-lama gitu, jadi ya kalau sikat gigi mual gitu. Nah, jadinya cuma bisa sebentar. Nah, untuk mengatasi hal itu supaya gigi kita tetap sehat, nah ini ada panduannya seperti itu. Terus untuk anak juga ada, jadi pertumbuhan gigi anak juga di sini dijelasin mulai dari usia berapa nih, 6 bulan sampai 6 tahun tuh seperti ini. Dan cara menyikat gigi untuk anak tuh gimana cara ngajarinnya tuh di sini dijelasin kayak gitu. Next, panduan peralatan ibu hamil dan anak seperti ini. Hampir sama dengan video sebelumnya yang waktu itu aku jelasin di video sebelumnya. Itu yang aku dapat dari mana, toko bayi. Ini juga sama. Jadi apa sih yang perlu dibeli untuk ibu hamil, terutama yang hamil pertama kali dan anak gitu, buat newborn tuh apa sih yang harus dibeli seperti ini. Jadi macam-macam baju juga ada, dijelasin semuanya di sini. Terus macam-macam tempat tidur bayi tuh apa aja tuh semuanya dijelasin di sini seperti itu. Terus macam-macam car seat juga ada gitu. Oh iya, kalau di Jepang itu kalau punya bayi, punya anak, wajib ada car seat ya di mobil. Kalau punya mobil itu udah kayak peraturan gitu dari pemerintah seperti itu. Next, atau buku panduan kesehatan mulut selama kehamilan seperti ini. Kalau yang tadi kan gigi ya, ini mulutnya. Detail banget ya. Ada kayak checklist gitu buat kesehatan mulut, apa aja sih harus dicek selama kehamilan dalam kesehatan mulut tuh seperti ini. Misal kayak pagi-pagi itu bangun terus periksa mulut,
buka mulut gitu. Terus sikat gigi, kalau ada darahnya ya dicek gitu, kalau nggak ada darahnya ya berarti normal kayak gitu. Terus sama kesehatan mulut, makanan yang buat kesehatan mulut tuh apa aja, kayak kandungan apa yang bagus buat dikonsumsi buat ibu hamil tuh, kayak apa nih contohnya, kalsium, terus sama protein, vitamin A, vitamin C, dan vitamin D. Next, panduan gizi ibu hamil. Apa sih ini? Jadi ini tuh buku gizi yang diperlukan buat ibu hamil tuh seperti apa. Nah, di sini juga ada kayak penjelasannya gitu. Berapa sih BB yang normal buat ibu hamil gitu. Dan sumber makanan apa yang cocok dikonsumsi buat ibu hamil. Kayak gitu. Seperti ini. Jujur aja aku nggak pernah mempraktekkan menu-menu yang ada di sini karena kayaknya sih kurang cocok ya buat aku. Ya, contoh menunya seperti ini, lebih ke kayak makanan rebusan gitu ya. Aduh, onigiri sama brokoli rebus, terus kayak sayur sup-sup gitu. Nih, rebus-rebusan kayak gini. Aku jujur aja kurang suka ya yang rebus-rebus gini. Tuh, seperti itu. Dan di sini juga ada keterangan apa menu wajib per hari. Jadi kalau untuk ibu hamil di sini katanya makan tahu setengah, tomat setengah, sama apel setengah. Kalau buat ibu menyusui, onigiri nasi kepal 1, terus sama tahu setengah, tomat setengah, apa ini, apel setengah, dan susu setengah kayak gitu. Oke, next. Nah, ini yang terakhir. Dapet apa nih, buku hadiah. Kenapa disebut buku? Karena di sini isinya kayak bermacam-macam brosur. Jadi kalau misalnya kita masuk ke situs salah satu produk yang ada di sini, nih salah satu produk yang ada di sini yang tertulis di sini, itu kita bakal dapet diskon, entah produk sampel produk gitu, seperti itu. Terus aku juga dapat diskon apa nih, belanja sebesar 1.500 yen. Memang di Jepang, kalau hamil di Jepang itu kita dapat benefit banyak banget. Bukan hanya itu, ntar pas melahirkan pun kita bakal dapat tunjangan dari pemerintah sebesar 420.000 yen deh kalau nggak salah. Itu kalau salah ya bisa dikoreksi ntar. Nah, itu saja episode ketiga dari Kuraisi Family. Terus saksikan video-video selanjutnya di lain kesempatan. Oke, sampai jumpa.